Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Keesokan harinya, siang hari. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan membawa kedua orang itu ke gerbang gunung 5 jiwa dan 1 nadi Xianmen, dan ada 50.000 li, Tan Yun memandang Sue Zian, yang khawatir, mengerutkan kening dan berkata, "Zian, ada apa? Masalah denganmu?" "Kakak ipar, aku baik-baik saja." Sue Zian mengatupkan mulutnya. "Zian, ada sesuatu yang tertulis di wajahmu." "Tidak apa-apa." Mu Mengyi meraih tangan Sue Zian. "Katakan pada adikmu, ada apa?" Aku tidak ingin kembali." Sue Zian sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sedikit kepanikan di matanya yang indah. "Zian, apakah seseorang menggertakmu?" Suara Mengyi jatuh. Sue Zian, yang selalu ceroboh. Sue Zian sedang berbicara dengan Mu Meng di lengannya, jadi lengan roknya tergelincir ke bawah dan memperlihatkan bagian lengan otot es. "Zian, siapa yang melakukannya?" Tan Yun tiba-tiba menemukan sesuatu. Mengambil langkah, dia meraih pergelangan tangan Sue Zian yang cerah dengan tangan kanannya, tetapi melihat bekas luka panjang yang ditinggalkan oleh luka pedang di lengan akar teratai putihnya. Dilihat dari warna bekas lukanya, itu harus dipotong oleh seseorang dalam beberapa hari terakhir. Mu Mengyi menyentuh bekas luka yang mengejutkan di lengan kanan Sue Zian dan mendesak, "Beritahu saudara perempuan dan iparmu siapa yang menyakitimu." "Kakak ipar, kakak, jangan tanya." Sue Zian terisak. "Zian, beritahu saudara iparmu bahwa dia akan membalaskan dendammu." Mata Tan Yun penuh dengan niat membunuh yang tak terkendali. "Zian, katakan." Mu Mengyi juga cemas, "Siapa itu?" Sue Zian meninggalkan lengan Mu Menghu dan berbisik, "Tuanku menyakitiku." 5 jiwa Tao. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan sangat marah. "Ada apa? Jangan takut jika kakak iparmu ada di sini." Sue Zian menyeka air matanya, ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kakak ipar, ketika saya memiliki kompetisi 9 denyut nadi, tuan saya melihat bahwa saya menjadi yang kedua dalam daftar Wolong dengan formula pedang 5 jiwa yang Anda berikan, jadi dia datang dengan ide keterampilan. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah berulang kali meminta saya untuk berbicara keterampilan dan mempraktikkannya untuk cucunya Wuling. 9 hari yang lalu, dia menemuiku lagi. Melihat bahwa saya masih menolak untuk berbicara keterampilan, dia menjadi marah dan memukul saya. Menyakiti saya." Sue Zian mengangkat bahu dan menangis. "Kakak ipar, aku tidak ingin kembali. Aku takut." Tan Yun menekan amarahnya, memegang Sue Zian di lengannya, menepuk punggungnya dan menghiburnya, "Zian tidak takut. Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali ke denyut nadi dan bagaimanapun, kamu memiliki keterampilan yang aku berikan kamu. Kamu tidak perlu berlatih apapun. Kamu dapat dengan aman mematikan nadi dan meningkatkan kekuatanmu di masa depan." "Iya." Sue Zian mengangguk. Tan Yun dengan lembut memeluk Sue Zian dan memejamkan matanya. Saat ini, 2 hari kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh, terbang kembali ke Danmai dengan Mu Mengyi dan Sue Zian, dan mengirim kedua putrinya ke lembah perinya sendiri, lembah peri nomor 8 di wilayah lembah peri yang berjasa. Tan Yun menyuruh putri kedua untuk tenang setelah berkultivasi. Agar putri kedua tidak tenang, dia berkata dia akan pergi ke tetua yang berjasa dan pergi. 2 jam kemudian, Tan Yun mengusir perahu roh keluar dari wilayah rahasia Danmai, mengenakan benang dingin nafas penyu yang menghalangi mengintip yang kuat di alam jiwa ilahi, dan mengendarai perahu roh ke-5 roh dari gerbang abadi jutaan mil jauhnya. 2 hari kemudian di pagi hari. Siapa yang datang? Di depan gerbang gunung 5 jiwa 1 Vena, seorang murid 5 kali lipat dari ranah pemurnian jiwa yang menjaga gerbang gunung menatap sosok yang mengenakan topeng kasa hitam dingin di perahu roh dan berkata dengan kewaspadaan penuh. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kasa dingin nafas penyu, dan sepasang murid dengan pria merah aneh memandang rendah murid itu. Dia berkata dengan suara dingin, "Katakan padaku, di mana kepala 5 jiwa dan 1 urat pintu bagian dalam berlatih, dan berapa banyak penatua dia sekarang?" Pria itu tampak kusam dan berkata dengan jujur, dia berada di tempat rahasia 5 jiwa, lembah abadi 5 jiwa yang jauhnya 100.000 mil di timur. Sekarang dia berusia 26 orang tua. Tan Yun berkata lagi, "Kamu sekte abadi memiliki 5 jiwa dalam satu nada. Berapa banyak orang yang ingin membunuh Tan Yun?" "Banyak." "Berapa banyak?" "Terlalu banyak untuk dihitung." "Apakah kamu ingin membunuh Tan Yun?" "Iya,
Tentu saja, dia membunuh begitu banyak orang di 5 jiwa pintu dalam kita. Aku tidak sabar untuk membunuhnya sekarang. Apakah kamu masih memiliki jubah para murid 5 jiwa dan 1 urat? Jika demikian, keluarkan. Ya, murid itu mengeluarkan jubah dari cincin langit dan bumi dan melemparkannya ke Tan Yun. Tan Yun mengambil jubah itu dan berkata tanpa ragu, buka tempat rahasia, jangan tutup tempat rahasia, lalu bunuh diri. Iya, setelah murid membuka pintu masuk tempat rahasia di tablet batu, Tan Yun mengendarai perahu roh, memasuki tempat rahasia 5 jiwa seperti kilat dan melesat menuju lembah peri 5 jiwa. Di luar gerbang gunung wilayah rahasia 5 jiwa, aliran darah tumpah dengan pedang, dan murid itu menggorok lehernya dan bunuh diri. 2 jam seperempat kemudian, di aula lembah abadi 5 jiwa, Taois 5 jiwa yang menghirup roh surga dan bumi tiba-tiba mendengar suara hormat di luar lembah abadi. 26 Penatua, murid mencari Anda dalam keadaan darurat. Taois 5 jiwa berkata dengan lemah, masuk, dilarang untuk tidak membuka. Ya, murid. Di luar lembah abadi, Tan Yun, mengenakan jubah Tao 5 jiwa satu denyut nadi, menundukkan kepalanya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju aula 5 jiwa abadi di malam hari. Gorila itu telah menjadi seukuran monyet kecil, berjongkok di bahu Tan Yun, tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Untuk sesaat, Tan Yun melangkah ke aula. Di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, dia masih menundukkan kepalanya dan berhenti 30 kaki di depan 5 jiwa Tao. Ayo, ada apa? 5 jiwa Tao yang duduk bersila masih memejamkan mata, menjaga dirinya sendiri, menghembuskan aura langit dan bumi, dan bahkan tidak melihat ke arah Tan Yun. Tan Yun perlahan mendongak dan berkata-kata demi kata, Wu Qingquan. Mendengar bahwa pihak lain memanggil tabunya, Taois 5 jiwa tiba-tiba membuka matanya dan menatap pemuda di depannya dengan tak percaya. Kamu bajingan kecil tidak mati. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Tan Yun berkata dengan dingin, kera tua, bunuh dia. Begitu suara itu jatuh, kera pembunuh iblis tiba-tiba muncul, dan ukuran tubuhnya melonjak ratusan kaki. Telapak tangan raksasa berbulu berisi kekuatan guntur mengambil gambar 5 jiwa Tao yang tidak bisa mengelak dan panik dengan ruang yang runtuh. Tidak. Dalam jeritan, kera pembunuh menamparkan 5 jiwa Tao di alam jiwa ilahi berkeping-keping. Tan Yun, jangan bunuh aku. Tolong. Roh pendeta Tao 5 jiwa terjepit di antara 2 jari oleh kera pembunuh iblis segera setelah keluar dari tulang yang patah. Jika aku tidak membunuhmu, apakah aku menunggumu mengirim seseorang untuk membunuhku? Menunggumu membunuhku sendiri. Tan Yun tertawa dan tiba-tiba menjadi marah. Sejujurnya, keterampilan Xian diberikan kepadanya oleh saya. Kamu orang tua, kalahkan dia untuk mendapatkan keterampilan. Dasar binatang tua, pergi ke neraka. Kera tua, bunuh dia. Suara Tan Yun baru saja jatuh. Tiba-tiba, ada teriakan marah di luar aula, kera iblis yang berani, lepaskan 26 tetua. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk berusia 18 tahun muncul di lembah peri, memancarkan niat membunuh ke seluruh penjuru, melepaskan 5 napas alam jiwa ilahi, dan berteriak kepada kera pembunuh di aula, binatang jahat, cari kematian. Petik 2. Nama pria ini adalah Kong Gaoxiang. Dia adalah 25 orang tua. Dia memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Wu Qingquan pada hari kerja. Saya ingin berbicara dengan Wu Qingquan malam ini. Tanpa diduga, dia menabrak kera iblis dan menembak Wu Qingquan. Mendengar pidato itu, roh 5 jiwa Taois tampak menggenggam sedotan terakhir dan meraung, Kak Kong, selamatkan aku. Jangan takut, saudara Wu. Aku akan datang untukmu. Ketika suara lama Kong Gaoxiang dimulai, pedang terbang keluar dari tangannya. Itu berubah menjadi sosok berkabut di mulutnya. Ketika dia melesat ke aula, dia tiba-tiba menikam pedang di udara. Pada saat itu, 300 pedang Zhang yang cerah, memancarkan kekuatan emas yang kuat dan kekuatan api merah, menembus kehampaan dan menikam Tan Yun dan kera pembunuh iblis di aula. Di mana pedang lewat, kekosongan runtuh. Ini mengerikan. Tan Yun tidak bisa menghindar sama sekali. Dia berkata dengan ngeri, kera tua itu membuat keputusan cepat dan membunuh mereka semua. Itu tuannya. Pada saat ini, menghadapi pedang besar yang ditusuk di udara, Tan Yun tidak bisa menahan pedang Qi dan Yu Wei. Dia menyemprotkan darah ke mulutnya dan memukul kera pembunuh iblis seperti cangkang. Jangan khawatir, Tuan. Tidak ada yang bisa membunuhmu jika aku di sini. Si kera pembunuh bergerak dengan tangan kirinya untuk menangkap Tan Yun.
Setelah menangkap Tan Yun, telapak tangan kanannya berbalik. Ruang itu seperti gelombang besar. Memegang tongkat besar hingga 100 kaki, dia tiba-tiba membombardir pedang yang menusuk. Suara keras mengguncang langit, mengguncang bumi dan gunung. Di mata kaget Kong Gao Xiang, pedang substantifnya, yang panjangnya 300 kaki, patah seperti keramik. Betapa kuatnya kera iblis besar. Kong Gao Xiang buru-buru mundur dan melompat ke udara setelah menjarah keluar dari aula, seperti melarikan diri. Dia ketakutan. Pedangnya yang kuat sudah cukup untuk membunuh 5 biarawan biasa di alam pemurnian jiwa dan monster di tahap keempat. Akibatnya, dia dengan mudah dikalahkan oleh kera iblis. Dia melihat bahwa kera itu jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Untuk rencana hari ini, hanya melarikan diri. Ketika Kong Gao Xiang terbang lebih dari 1000 kaki, dia berteriak putus asa. Gelombang suara bergulung dan bergema ribuan mil di sekitar, saya 25 penatua, tolong. Ada iblis. Raungan Kong Gao Xiang berhenti tiba-tiba, tetapi kera pembunuh iblis yang berlari keluar dari aula dengan keras melemparkan tongkat raksasa itu ke langit dan meledakkan tubuhnya. Wosh, wosh, wosh. Ketika 5 roh keluar dari mayat yang hancur, kera pembunuh iblis menyapu ke dalam kehampaan dengan kekuatan pantulnya yang super. Dengan lambaian telapak tangan kanan, keajaiban bergulir di sekitar 5 roh dan menghilang dengan cepat. Suara mendesing. Ketika kera pembunuh iblis melambai di udara, tongkat raksasa hitam di langit tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 300 kaki, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan diserap ke tangan kera pembunuh iblis. Tubuh kera pembunuh iblis melonjak ribuan meter. Memegang tongkat besar, itu berputar di udara, menukik ke bawah dan menabrak aula abadi 5 jiwa. Ledakan. Aula abadi 5 jiwa runtuh dan debu naik dalam sekejap. Api Hongmeng. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun menahan rasa sakit yang luar biasa di organ dalamnya. Pada saat itu, api ungu Hongmeng setinggi 12 kaki berlari kencang di sekitar lembah peri seperti kilat, membakar napasnya sendiri dan napas yang ditinggalkan oleh kera pembunuh menjadi ketiadaan. Ketika Tan Yun melambai, cincin langit dan bumi yang Kong Gao Xiang jatuh ke tanah setelah kematiannya diserap ke dalam cincin surga dan bumi Tan Yun. Pada saat yang sama, cincin surga dan bumi juga terbang keluar dari reruntuhan aula 5 jiwa abadi dan diserap ke dalam cincin surga dan bumi Tan Yun. Tan Yun berdiri di jantung kiri kera pembunuh, segera mengenakan benang dingin nafas kura-kura, dan memerintahkan, kera tua, tinggalkan tempat rahasia 5 jiwa secepat mungkin, ingatlah untuk tidak meninggalkan jejak kaki. Tan Yun khawatir teriakan minta tolong Kong Gao Xiang sebelum kematiannya akan mengantarkan banyak orang kuat dengan 5 jiwa dan 1 denyut nadi, dan segera memerintahkan kera pembunuh untuk pergi. Dia memiliki kera pembunuh iblis. Bahkan jika dia dikepung oleh kelima tetua jiwa Xianmen, dia yakin dia bisa mundur. Alasan mengapa dia khawatir adalah dia tidak boleh mengekspos dirinya sendiri atau kera yang membunuh iblis alam. Kalau tidak, akan berbahaya jika dia menarik yang kuat dari 5 jiwa gerbang suci. Setelah menerima perintah, kera pembunuh itu penuh dengan ki iblis dan berlari menuju pintu keluar tempat rahasia 100.000 mil jauhnya. Kecepatan kera tua itu begitu cepat sehingga dia melewati beberapa murid dari alam pemurnian jiwa di jalan. Murid-murid ini hanya mengira ada embusan angin. Sesaat kemudian, seorang penatua yang baru saja mendengar teriakan minta tolong Kong Gao Xiang bergegas ke langit di atas lembah abadi 5 jiwa dan menemukan tanda identitas yang rusak di samping mayat rusak dari 5 jiwa Tao di reruntuhan. Dia tercengang, jika token itu dihancurkan, orang-orang akan mati. 26 tetua mati. Kemudian, matanya melebar, dan matanya yang keruh dipenuhi dengan kepanikan yang luar biasa. Karena dia melihat bahwa tanda identitas dari 25 tetua rusak di tanah tidak jauh. Orang gila yang berani membunuh 2 tetua nadi kita. Lelaki tua itu meraung dengan marah dan ketakutan yang berkepanjangan, dan segera menemukan pendeta Tao 5 jiwa kepala penatua sepanjang malam. Catatan, nama kepala Tao dari gerbang dalam adalah Tao, kepala Tao dari gerbang abadi adalah Tao. Di istana yang megah, 5 jiwa Tao, Ding Shouyu memanggil 24 tetua dalam semalam. Dia sangat marah, aku sangat marah, aku sangat marah. Baru 2 jam yang lalu, 2 tetua sekte abadi terbunuh. Kepala eksekutif memberitahu Anda siapa yang melakukannya. Berdiri dan akui itu kepada kepala eksekutif. Jika tidak, biarkan Lao Jue mencari tahu. Lao Jue biarkan si pembunuh meminta kematian, bukan kematian. Kepala tetua,
Tenang. Semua tetua berkata serempak, bawahanku bersumpah demi Tuhan bahwa kami tidak melakukannya. Mendengar pidato itu, Tao Wuhun menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, saya percaya Anda untuk saat ini. Kita harus menemukan pembunuh Wu Qingquan dan Kong Gaoxiang. Dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan muka. Kalau tidak, beritahu 8 Vena lainnya bahwa seseorang memasuki wilayah rahasia kapal kita dan membunuh 2 tetua, dan kita bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Kita akan menjadi bahan tertawaan Huang Fusengsong." Setelah menerima perintah, semua tetua sangat marah dan meninggalkan aula untuk pergi ke lembah abadi 5 jiwa. Biarkan para tetua melakukan yang terbaik, tetapi setelah survei, mereka tidak menemukan jejak kaki dan napas si pembunuh. Seperti lalat tanpa kepala, para tetua mencari tanpa tujuan si pembunuh sepanjang malam dan bertanya-tanya siapa pembunuhnya. Para tetua sangat bingung. Karena perselisihan antara 9 pembuluh darah, tidak ada kedamaian di antara 9 pembuluh darah. Oleh karena itu, pertama-tama mereka mengesampingkan kemungkinan bahwa murid itu adalah pembunuhnya. Mereka menyimpulkan bahwa karena si pembunuh diam-diam dapat memasuki wilayah rahasia 5 jiwa dan membunuh 2 tetua, setidaknya 6 orang kuat di wilayah jiwa ilahi. 3 hari kemudian, apa yang disebut hal-hal baik tidak padam, hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Sekarang pembunuhan 2 tetua dari 5 jiwa dan 1 nadi Xianmen telah menyebar ke seluruh Xianmen. Jiwa suci, jiwa kuno, jiwa binatang, angin dan guntur, dan jimat, senjata dan susunan. 8 eksekutif pulsa saling curiga. Pembunuhnya bukanlah yang lain, atau 5 jiwa dan 1 denyut nadi. Hati orang tidak rata, mengakibatkan saling membunuh. Tentu saja, ketika 8 denyut nadi tingkat tinggi bingung, perasaan yang lebih besar adalah Schadenfreude. Dalam 3 hari ini, terutama puluhan ribu murid di bawah Wu Qingquan dan Kong Gaoxiang, mereka bahkan lebih khawatir dan gugup. Mereka sangat takut bahwa nasib buruk akan datang kepada mereka. Saat ini, Tan Yun sedang membunuh di Gua Gunung Peri, nadi jiwa binatang di gerbang dalam. Tan Yun telah mematahkan tendon dan kaki Wu Hong dan menginjak tanah. Wu Hong pernah menjadi kepala jiwa binatang gerbang dalam dan penguasa Mu Mengbalu. Lebih dari 3 tahun yang lalu, ketika gerbang dalam 9 pembuluh darah dibandingkan, dia diturunkan menjadi 3 tetua oleh pemimpin sekte. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku belum ingin mati. Wu Hong menggigil, menangis dan gemetar, keluar dari mulutnya yang berdarah. Haha, tidak ingin mati. Tan Yun membungkuk dan meraih leher Wu Hong dengan 1 tangan dan mengangkatnya. Wajah Tan Yun memar dan fitur wajahnya berubah. Kamu adalah hewan yang bermartabat dan rendah. Ketika 9 kepala eksekutif pintu dalammu pergi ke pintu luar untuk memilih murid, kepala perwira mana yang tidak bersaing untuk menerima pembicaraan melamun sebagai murid pintu tertutup. Kemudian, Anda menerima pembicaraan melamun sebagai magang, tetapi memberi putra Anda pil mimpi beruang Wu Fei, memberikan pakaian bicara melamun, dan membiarkan putra Anda menajiskan wanita saya. Sialan, jika aku tidak menghentikannya tepat waktu, wanitaku akan dicemarkan oleh putramu. Dan di puncak Panlong, jika putramu tidak bunuh diri setelah aku meninggalkannya, kamu akan mati tanpa bukti. Kalau tidak, Patriark akan membunuhmu sampah. Kamu adalah binatang buas utama di aula dan penguasa wanitaku, tetapi kamu melakukan hal-hal yang mengerikan. Kamu mati 1000 kali dan 10.000 kali, dan aku tidak menyingkirkan kebencianmu. Melihat bahwa tidak ada gunanya bertanya lagi, Wu Hong hanya membuang, Tan Yun, bunuh kamu. Bunuh kamu. Hari ini, Wu Hong mengutukmu dan akan dibunuh cepat atau lambat. Haha, Tan Yun, kamu telah menyinggung begitu banyak orang. Bahkan, kamu akan dibunuh oleh musuhmu tanpa kutukanku. Tan Yun menghancurkan mulut Wu Hong dengan kepalan tangan dan berkata dengan senyum muram, jangan khawatir, kamu akan kecewa. Selama aku tidak ingin mati, tidak ada yang ingin membunuhku. Adapun kamu, aku akan menelanjangimu nanti dan menggantung tubuhmu di puncak sehingga semua orang bisa melihat kematianmu yang tragis. Setelah mendengar pidato itu, mata Wu Hong memerah, dan dia memarahi dengan samar dan marah. Kamu iblis. Kamu bilang aku iblis, jadi bagaimana jika aku iblis? Aku tidak peduli. Pergilah ke neraka. 5 jari Tan Yun tiba-tiba membuat kekuatan, klik. Menghancurkan tenggorokan Wu Hong. Tan Yun merobek jubah Wu Hong dan menggantung tubuh di pohon kuno yang menjulang tinggi di puncak dengan tali. 1 jam kemudian,
matahari terbenam akan datang. Tidak, tolong jangan bunuh aku, Tan Yun. Aku tidak akan pernah membalaskan dendammu karena membunuh cucuku Murong-kun. Di sebuah gua, teriakan lama segera menghilang. Kemudian Tan Yun, mengenakan benang dingin nafas kura-kura, melangkah keluar dari gua. Hanya mayat yang tersisa di gua. Pemilik mayat itu adalah Murong Hong, dua tetua yang pernah memiliki satu urat jiwa binatang. Pada awalnya, Tan Yun berhasil memuja Huang Fu Shengzong melalui seleksi di kota meteorit. Dalam perjalanan kembali ke Zong dengan Mu Mengbalu, Murong Kun, cucu Murong Hong, yang menghentikan Tan Yun dan Mu Mengbalu yang mengendalikan Bangau Linghe, ingin menodai Mu Mengbalu, dan ingin membunuh Tan Yun pada saat yang sama. Kemudian, di gerbang luar, Tan Yun membunuh Murong Kun. Ketika Tan Yun memasuki pintu dalam, dia dicegat oleh kakeknya Murong Hong berkali-kali. Sekarang, setelah Tan Yun membunuh Wu Hong dan Murong Hong, pembunuhan itu tidak berhenti. Orang terakhir yang ingin dia bunuh bukanlah orang lain, tetapi kepala sementara dari jiwa suci pintu dalam, jiwa suci Tao Linghu Changhe. Linghu Changkong, cicit dari Linghu Changhe, berulang kali menyerang Tan Yun di pintu dalam dan dibunuh oleh Tan Yun. Kemudian, setelah Tan Yun memasuki pintu dalam, Linghu Changhe mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun beberapa kali. Suatu ketika Tan Yun tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Linghu dan Changhe, tetapi hari ini berbeda. Dia memiliki kera pembunuh. Balas dendam itu mudah. 6 jam kemudian, matahari tampak seperti darah. Jeritan yang membuat punggung dingin itu berasal dari gua Linghu Changhe. Jeritan itu berlangsung sesaat dan kemudian kembali hening. Tan Yun berjalan keluar dari gua di hadapan matahari terbenam, dengan tatapan lega di matanya. 3 hari kemudian, 9 penatua Vena dan murid gerbang dalam mengetahui tentang kematian tragis Wu Hong, Linghu Changhe dan Murong Hong. Pintu bagian dalam mendidih. Tidak mudah mengetahui identitas ketiganya. Wu Hong pernah menjadi kepala jiwa binatang gerbang dalam. Linghu Changhe adalah kepala dari jiwa suci. Murong Hong dulunya adalah dua tetua dari satu urat jiwa binatang. Tapi dia ditemukan tewas di puncak pohon, dia ditemukan tewas di dalam gua. Kematian ketiganya sangat penting. Penatua jiwa suci dan jiwa binatang dari gerbang dalam pergi ke gerbang abadi untuk pertama kalinya dan memberitahu kepala penatua jiwa suci dan jiwa binatang. Hanya dalam beberapa hari, 5 Rosianmen membunuh 2 penatua. Dalam satu Vena, kematian tragis 3 eksekutif senior di gerbang dalam mengejutkan gerbang abadi dan gerbang dalam. Terlebih lagi, itu mengejutkan Dantai Xuanzong, yang sedang membangun kota alun-alun Tianjing dengan ribuan patriark. Dantai Xuanzong sangat marah sehingga dia secara pribadi mengirim seseorang untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, yang akan membawa si pembunuh ke pengadilan. Ketika gerbang dalam dan Xianmen menjadi sensasi, Tan Yun, sebagai Master Shen Subing, diam-diam kembali ke gerbang Xianmen, datang ke kantor pusat Huangfu di alun-alun kota Xianmen, mencari Dantai Zongde dan bertanya tentang keberadaan api. Pada saat yang sama, tempat rahasia Danmai, Lembah Abadi No. 8. Mu Mengyi dan Sue Ziyan tampak cemas, menatap ke langit, menantikan kembalinya Tan Yun dengan selamat. Ketika saya mendengar bahwa 5 jiwa Tao terbunuh dalam 5 jiwa Xianmen, putri kedua hanya mencurigai apa yang dilakukan Tan Yun, tetapi dia tidak yakin. Tetapi ketika putri kedua mengetahui bahwa Wu Hong, Linghu, Changhe, dan Murong Hong meninggal di pintu dalam, putri kedua sangat yakin bahwa Tan Yun yang melakukannya. Karena mereka tahu bahwa keempatnya adalah orang yang akan dibunuh Tan Yun. Kota Xianmenfang, didirikan di pusat area Xianmen dengan radius 800.000 li, terletak di lembah peri yang dikelilingi oleh puncak di 3 sisi, yang 3 kali lebih besar dari kota Neimenfang. Di kota Xianmenfang, ada 2 rumah lelang, kantor pusat Huangfu dan kantor pusat lelang pengumpulan Zubao. Hampir para murid Sekte Abadi masih tidak tahu siapa pencipta kantor pusat kumpulan harta karun itu, tetapi Tan Yun mengetahui dari mulut Tadai Zongde bahwa itu adalah peninggalan lama Sekte Zong ketika dia berada di Sekte Dalam. Adapun kantor pusat Huangfu, langsung di bawah manajemen Patriark. Tidak ada yang tahu tentang itu. Kantor pusat Huangfu, dengan 18 lantai, tingginya ribuan kaki dan sangat megah. Saat ini, di paviliun elegan di lantai 18, Tan Yun, mengenakan benang dingin nafas kura-kura, dan Dantai Zongde sedang berbicara sambil minum teh roh. Senior, kamu benar-benar orang yang sibuk.
Tantai Zongde menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, ini akan menjadi 4 tahun dalam beberapa bulan sejak selamat tinggal terakhir. Aduh, aku sangat sibuk sehingga aku tidak bisa pergi. Tan Yun berkata dengan suara yang berubah-ubah. Di bawah benang dingin kura-kura, sepasang mata menunjukkan pandangan harapan yang dalam. Oh, omong-omong, lelaki tua yang berbudi luhur, saya tidak tahu apakah akan menangkap api nirwana. Tan Yun ingat bahwa lebih dari 3 tahun yang lalu, Tantai Zongde mengatakan bahwa orang-orang di kantor pusat mereka menemukan atribut es api Yazun kelas atas, api nirwana di tempat rahasia. Namun, karena kecerdasan api ini, tidak mudah untuk menangkapnya. Tantai Zongde tersenyum dan berkata, saya menangkapnya 3 tahun lalu. Sekarang apinya ada di Sen Subing. Senior, Anda bisa pergi ke murid Anda dan mengambilnya. Itu bagus. Tan Yun sangat bersemangat, karena setelah api es Hongmeng melahap api nirwana, pasti bisa maju. Pada saat ini, Tantai Zongde memandang Tan Yun dan sepertinya dia ingin berbicara dan berhenti. Tan Yun menyadari sesuatu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, orang tua berkata bahwa dia akan memberimu dan ketika dia mendapatkan api nirwana. Meskipun itu hanya kesepakatan lisan, lelaki tua itu akan mengikutinya dan tidak akan kehilanganmu. Nanti, aku akan memberitahumu sesuatu, dan kemudian aku akan memberikannya padamu. Mendengar pidato itu, pipi Tantai Zongde yang berkerut, seperti bunga krisan, langsung tersenyum dan berkata, senior, tolong bicara. Orang tua memiliki keturunan yang memiliki jiwa janin hewan dan jiwa janin kematian. Sekarang dia hanya alam pemurnian jiwa dan membutuhkan beberapa jiwa hewan dengan atribut kematian. Tan Yun berkata dengan cemberut. Delao, kamu juga tahu bahwa ada beberapa monster dengan atribut kematian. Aku ingin tahu apakah bankmu memiliki tangan ekstra untuk membantuku berburu beberapa monster dengan atribut kematian sambil membantuku terus mencari api. Generasi muda di mulut Tan Yun secara alami memengi. Tantai Zongde setuju, jika saya adalah orang lain, saya benar-benar tidak akan membantu, tetapi karena Penatua berbicara, saya secara alami akan mencoba yang terbaik. Setelah itu, Tantai Zongde bercanda, senior, Anda juga tahu bahwa jiwa binatang monster di bawah tingkat kelima belum terbentuk, tetapi tertidur di pil iblis monster itu. Hanya setelah monster itu memasuki tingkat kelima selama periode perampokan tingkat keempat, jiwa hewan akan melepaskan diri dari pil iblis dan membentuk tubuh jiwa independen dalam pikiran monster itu. Jika Anda meminta generasi muda untuk menemukan Anda beberapa roh binatang dari monster tingkat ketiga selama periode perampokan, orang-orang di bawah generasi muda masih bisa melakukannya, tetapi monster tingkat keempat setara dengan orang kuat di rumah biksu kami, ranah jiwa ilahi, tetapi generasi muda tidak bisa berburu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, orang tua itu mengerti. Nah, cobalah yang terbaik untuk berburu dan membunuh monster tingkat keempat. Tentu saja, monster tingkat ketiga juga bisa. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk menemukan dan membunuh monster dengan atribut kematian selanjutnya. Setelah Tantai Zongde berkata, dia menghela nafas, Penatua, sejujurnya, saya hanya bisa memberi Anda atribut es dan atribut api tingkat tertinggi. Karena peringkat api sangat langka. Ia juga memiliki kecerdasan dan kekuatan yang kuat. Bahkan yang kuat di alam roh mungkin tidak dapat menangkapnya. Tan Yun mengangguk, baiklah, saya mengerti. Nah, Anda dapat membantu saya menemukan api. Jika Anda menemukan api, Anda dapat meminta orang-orang Anda untuk tidak bertindak gegabah. Lalu, Anda mengirim seseorang ke lembah abadi murid saya Subing dan meminta murid saya untuk memasang bendera di aula abadinya seperti ketika dia berada di pintu bagian dalam. Ketika saya melihatnya, saya akan segera datang kepada Anda, dan kemudian saya akan datang sendiri. Tentu saja, setelah saya terbakar, bagaimana dengan bank Anda? Setelah mendengar ini, Tantai Zongde langsung setuju. Bagaimana dia bisa menolak perbuatan baik seperti itu? Setelah keduanya selesai, Tan Yun bertanya, Delao, untuk pertama kalinya, Lao Jiu memberi Anda resep seng dan tingkat rendah untuk melanjutkan hidup Anda, dan untuk kedua kalinya, itu adalah tingkat menengah. Karena Anda benar-benar merawat Lao Jiu, bagaimana kalau Lao Jiu memberimu yang terbaik kali ini? Dan Tai Zongde terkejut pada awalnya, dan matanya menunjukkan warna panas. Kemudian matanya menjadi gelap, senior, yang terbaik gratis, dan itu masih yang terbaik. Tan Yun tidak mengerti, Delao, kamu harus berpikir jernih.
Meskipun ada perbedaan kata antara yang terbaik dan yang terbaik, efeknya sangat berbeda. Sayang, Dantai Zongde menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Kami Huangfu Shengzong masih belum memiliki Master Sein dan tingkat suci. Jika Anda memberi saya Dan Fang, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Tiba-tiba, lelaki tua dari Dantai Zongde gemetar, tiba-tiba bangkit, menatap Tan Yun dan berkata dengan suara gemetar, pendahulu, Penatua. Apakah Anda seorang Sein dan Master tingkat suci? Ya, karena Anda memiliki Dan Fang, Anda pasti. Tan Yun tidak mengakui atau menyangkalnya, tetapi melambai kepada Dantai Zongde, memberi isyarat kepadanya untuk duduk, mengeluarkan slip giok kosong dari cincin surga dan bumi, menulis resep Sang Pinseng dan di slip giok dengan pengetahuan spiritual, dan menyerahkannya untuk Dantai Zongde. Setelah mengambil batu giok dengan kedua tangan, Dantai Zongde menyimpannya tanpa memandangnya. Dia bertanya, Senior, kami juga teman lama. Bisakah Anda memberitahu saya pencapaian Anda dalam seni dan... Tan Yun berkata dengan sombong, jika kamu mengatakan bahwa Lao Jiu adalah orang suci, itu saja. Dantai Zongde menggosok tangannya dengan penuh semangat dan menari dan berkata, Senior, saya memiliki permintaan yang tidak baik. Bisakah Anda memperbaiki tungku pil suci pemanjang hidup terbaik dan memberi saya 2? Sejujurnya, orang tua tidak memiliki banyak kehidupan. Tolong bantu saya. Dantai Zongde bangkit dan tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun segera membantu Dantai Zongde, Detua, ini tidak bisa digunakan. Cepat bangun. Katakan dulu berapa lama orang tuamu harus hidup. Dantai Zongde berkata, mereka selama 200 tahun dan sesingkat 150 tahun. Jika mereka tidak dapat menembus alam dan memecahkan belenggu, mereka akan mati. Setelah berpikir lama, Tan Yun berkata, memurnikan pil ini akan memakan waktu setidaknya 500 tahun. Bahkan jika itu disempurnakan di menara suci ruang waktu master terbaik, itu akan memakan waktu puluhan tahun. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk memperbaikinya untukmu sekarang, tapi aku berjanji untuk memperbaikinya untukmu sebelum orang tuamu duduk. Bagaimana? Mendengar pidato itu, Dantai Zongde sangat bersemangat sehingga dia mengangguk dan setuju. Kemudian, setelah mereka berbicara sebentar, Dantai Zongde menyaksikan Tan Yun pergi. Setelah meninggalkan kota Xianmenfang, Tan Yun membutuhkan waktu 2 hari untuk kembali ke alam rahasia Danmai dan langsung pergi ke lembah abadi Sen Subing yang berjasa. Ketika Tan Yun datang keluar lembah abadi yang berjasa, dia menemukan bahwa Sen Subing belum membuka larangan lembah abadi, jadi dia melangkah masuk. Mencium aroma bunga yang menyegarkan sepanjang jalan, Tan Yun datang ke kedalaman lembah peri, melakukan langkah surgawi Hongmeng, dan tubuhnya berkelap-kelip hingga ketinggian 10.000 kaki di lembah peri. Setiap kali bayangan itu berkedip, ia naik setinggi ribuan kaki. 10 kali kemudian, Tan Yun menyapu bagian luar aula abadi yang berjasa seringan burung layang-layang. Menginjak anak tangga yang indah, dia melangkah ke aula selangkah demi selangkah. Murid, saya datang untuk melihat Anda sebagai seorang guru. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama, dan Sen Subing tidak ada di sana. Kemana perginya orang-orang? Tan Yun tersenyum dan duduk di aula, menunggu Sen Subing kembali. Matahari terbenam dan malam tiba. Suara mendesing. Sen Subing, mengenakan gaun emas panjang di langit, terbang keluar dari aula abadi. Dia tampak bermartabat dan marah dan berjalan ke aula abadi. Dia tidak menemukan Tan Yun mengenakan kasa dingin nafas penyu di kursi batu giok. Murid, siapa yang membuatmu marah lagi? Suara yang familiar terdengar di telinga Sen Subing. Tubuh Miaomannya tiba-tiba bergetar. Dia menoleh dan menatap Tan Yun yang bangkit dari kursi batu giok di sisi kiri aula. Pada saat itu, kegembiraan di wajahnya menghilangkan kemarahannya yang serius. Menguasai. Sen Subing melintas di tempat. Saat berikutnya, dia jatuh ke pelukan Tan Yun dan memeluk Tan Yun dengan erat. Aroma sutra hijaunya, dikombinasikan dengan aroma samar keperawanan di tubuhnya, menyelinap ke hidung Tan Yun. Tan Yun sedikit tercengang. Dia merasakan sedikit sentuhan di bahunya, tetapi air mata Sen Subing yang salah jatuh di bahu kanan Tan Yun. Tuan, Subing membencimu. Sudah lama sekali kamu tidak menemui Subing. Apakah kamu sudah melupakan Subing? Sen Subing masih memegang Tan Yun. Matanya yang indah bernoda air mata dan nadanya sedih. Murid yang baik, bagaimana aku bisa melupakanmu? Tan Yun menepuk punggung Sen Subing Yu dan berbisik, saya sudah sibuk selama lebih dari 3 tahun. Saya benar-benar sibuk. Tidak,
Saya datang untuk melihat murid bayi saya tepat setelah saya sibuk. Sen Subing meninggalkan pelukan Tan Yun dan menatap Tan Yun dengan air mata. Benarkah? Jangan berbohong padaku. Tentu saja benar, kata Tan Yun, menjulurkan tangan kanannya dan mengulurkannya ke pipi Sen Subing. Ketika dia menyentuh pipi Sen Subing yang patah, Sen Subing tidak menghindar dan membiarkan Tan Yun menyeka air matanya. Saat air mata mengering, wajah cantik Sen Subing sedikit malu. Melihat penampilan menawan Sen Subing, Tan Yun sedikit terganggu. Segera, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan riak di hatinya, dan bercanda, murid bayi, ceritakan padaku tentang hal itu dengan guruku. Siapa yang membuatmu marah lagi? Mendengar pidatonya, Sen Subing, yang selalu menghadapi dunia seperti gunung es yang cantik, menunjukkan kejujuran batinnya di depan Tan Yun. Dia berkata dengan marah, Tuan, kecuali Kepala Tang dan 5 tetua, para tetua lainnya menggertak murid. 5 jam yang lalu, Kepala Tang mengumpulkan semua tetua untuk membahas kontes alkimia. Dia mengira aku adalah master dan tingkat rendah, jadi dia meminta yang lebih tua dari perbandingan keterampilan dan kami untuk memutuskan kelas berapa pil halus itu. Tuan, apakah Anda pikir saya akan memiliki beberapa wajah ketika saya memperbaiki Zundan yang lebih rendah? Namun, kecuali persetujuan dari 5 tetua, para tetua lainnya dengan suara bulat menentangnya. Mereka mengatakan bahwa pil yang disempurnakan harus setidaknya Zundan kelas menengah. Sen Subing menjadi semakin marah. Mereka jelas ditujukan padaku. Mereka ingin membuat murid, tetua yang berjasa, benar-benar kehilangan muka, dan memaksa murid untuk secara otomatis menyerahkan rasio keterampilan dan menjadi bahan tertawaan dari seluruh nadi dan Sifu. Dan kamu tidak tahu bahwa di antara lebih dari 3.900 murid sekte murid itu, hanya Tan Yun yang merupakan dan Master Agung tingkat suci. Murid itu ingin dia menonjol di antara murid-murid alkimia yang berbakat. Namun, 4 tetua Luyi dan murid tertutup dari beberapa tetua telah diam-diam dipromosikan ke Master Zundan tingkat yang lebih rendah. Dengan cara ini, Tan Yun tidak memiliki harapan untuk memenangkan gelar, dan bahkan jejak wajah terakhir akan hilang. Tuan, saya benar-benar sedih. Kata-kata Sen Subing dan di sini, air mata sudah mengalir. Tuan, Anda pernah berkata bahwa murid akan mengikuti Anda untuk meninggalkan pintu sekte dan mengejar jalan surga di dunia yang lebih luas cepat atau lambat. Jadi, dalam 5 tahun sejak saya dipromosikan menjadi master dan tingkat rendah, saya belum mempelajari seni dan, tetapi memilih untuk mempraktikkan keterampilan yang Anda berikan kepada murid-murid saya, Kitab Suci Bingqing. Jika tidak, saya akan menjadi seorang master dan tingkat menengah sekarang. Melihat penampilan Sen Subing yang salah, Tan Yun mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya, tersenyum dan berkata, "Yah, aku tidak sedih." Sifu gelombang orang-orang menangis dan kamu masih tertawa. Itu benar. Sen Subing cemberut pada Tan Yun dengan mulut ceri kecil. Anak murid, jika saya memberitahu Anda bahwa beberapa murid Anda akan terkenal selama kompetisi keterampilan dan Anda tidak akan dipandang rendah oleh siapapun lagi, apakah Anda percaya? Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, "Betulkah?" Sen Subing dengan main-main memegang lengan Tan Yun. "Tuan, apakah Anda melihat langit di malam hari lagi?" Ketika Sen Subing berada di gerbang dalam, dia khawatir murid-muridnya akan kalah dalam 3 kompetisi ramuan gerbang kuno dari Sekte Abadi-Abadi. Pada saat itu, Tan Yun memberitahu Sen Subing sebagai master bahwa dia melihat langit di malam hari dan murid-muridnya akan memenangkan kejuaraan. Akibatnya, di bawah saksi terkejut Sen Subing, murid alkimia batin Huang Fu Shengzong benar-benar memenangkan kejuaraan. Yah, sudah waktunya bagiku untuk melihat langit di malam hari. Tan Yun melihat penampilan bahagia Sen Subing dan mengangguk. Hihi, bagus. Subing memujamu. Tuan, cepatlah duduk. Kamu pasti merindukan caraku memijatmu. Aku akan memijatmu sekarang. Sen Subing menekan Tan Yun di kursi batu giok, lalu menjulurkan tangan lembutnya yang terbuat dari batu giok tanpa tulang ke belakang Tan Yun, memijat bahu Tan Yun dan berbicara tentang apa yang telah terjadi lebih dari 3 tahun. Setelah menikmatinya selama setengah jam, Tan Yun bertanya, "Subing, bisakah kamu mengingat keterampilan yang diberikan guru kepadamu?" "Ya, tentu saja." Sen Subing berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda mengatakan bahwa murid adalah kualifikasi terbaik dengan atribut ganda waktu dan ruang,
jadi Anda memberi murid itu keterampilan dan menamai keterampilan itu dengan nama muridnya, jadi memang begitu, disebut Kitab Suci Bingqing. Kitab suci ini dibagi menjadi 9 putaran, 12 lapisan per putaran. 1 kali konversi, 2 putaran turunan ruang waktu, 3 putaran menentukan langit dan bumi. Petik 2 petik 2. 9 putaran bisa menjadi Tuhan. Sifu, hanya dalam beberapa tahun, saya telah mengubah waktu latihan saya ke lantai 12. Bagaimana? Apakah murid saya sangat kuat? Mendengar pidato itu, Tan Yun dengan tulus memuji. Ini sangat kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini dari ranah Shenhun, Anda dapat mengalahkan 4 pemain kuat dari ranah Shenhun. Ya Tuan, setelah Shen Subing menjawab, dia tiba-tiba berhenti memijat Tan Yun dengan kedua tangannya, dan cahaya dingin di matanya yang indah berakhir. Tuan, mantan muridmu Lingxia Tianzun mengkhianatimu. Dan kitab suci Bingqing adalah kutukan dari kultivasinya. Aku bersumpah suatu hari nanti, aku akan membunuhnya sendiri. Mendengar pidato itu, Tan Yun teringat Lingxia Tianzun. Sulit untuk menyembunyikan pembunuhan di matanya, yah, saya yakin Anda bisa. Saat itu, suara cemas dan indah tiba-tiba datang dari luar aula, Tuan, hal besar itu buruk. Segera, Namong bergegas ke aula. Apa yang terjadi? Shen Subing mengerutkan kening. Mata Namong Ruksue dipenuhi air mata, Tuan, baru 3 jam yang lalu, lebih dari 100 saudara dan saudari senior dibunuh oleh murid-murid dari 4 tetua, terisak-isak. Saudari bela diri tetuamu terluka parah, dan kakak bela diri yang lebih tua, Hong, meninggal. Mencium pidato, Tan Yun di kursi batu giok tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Matanya penuh dengan kecemasan dan kesedihan. Dia ingin buru-buru keluar untuk melihat Mu Mengyi dan membalas Song Hong. Song Hong adalah salah satu saudara terkuat Tan Yun. Bagaimana bisa Tan Yun tidak sedih saat ini? Selain itu, Mu Mengyi terluka parah. Tan Yun sedih dan marah, mengepalkan tinjunya, dan kemudian mendengarkan. Ruksue, katakan padaku apa yang terjadi. Shen Subing hampir meraung, murid Lu Yi, bagaimana mereka bisa membunuh Song Hong? Namong Ruksue marah dan menggertakkan giginya. Tuan, Song Hong pergi ke taman pengobatan yang berjasa dengan kursi roda setengah bulan yang lalu setelah dia diganggu oleh seseorang. Dia ingin mengumpulkan beberapa ramuan untuk alkimia. Ketika dia mengumpulkan obat ajaib di taman obat yang berjasa, dia memberikan murid-murid kami yang menjaga kebun obat dan berselisih dengan murid-murid dari 4 sesepuh. Ternyata dia adalah murid dari 4 tetua. Dia menyukai beberapa obat ajaib di kebun obat kami dan ingin membelinya dengan batu ajaib. Murid kami tidak setuju, jadi mereka memukuli murid kami. Saat ini, Song Hong hanya mengatakan bahwa kamu tidak diterima di sini. Tanpa diduga, pihak lain menikam Song Hong dengan pedang. Namun, kaki kakak Song terluka, dan dia tidak bisa menghindar, jadi dia terbunuh. Ketika murid-murid kami melihat bahwa pihak lain membunuh seseorang, konflik pecah. Kedua belah pihak meminta bantuan. Kakak bela diri tetuamu dan murid lainnya juga pergi. Kakak bela diri tetuamu dan Suezian, yang memiliki 5 jiwa dan 1 urat, tidak dapat membantu untuk berpartisipasi di dalamnya. Akibatnya, mereka terluka parah, dan 136 murid kita yang lain meninggal. Ini telah memperingatkan kepala Tang. Dia sekarang berada di kebun obat kita yang berjasa, serta 4 tetua dan diakon Han dari aula perintah. Binatang buas bermarga Han ini memihak 4 tetua. Lu Yi, kamu terlalu banyak menipu orang. Shen Subing gemetar. Aku tidak akan membiarkan murid-muridku mati sia-sia. Setelah itu, Shen Subing kembali menatap Tan Yun. Tuan, saya akan mengurus semuanya. Anda tunggu saya di sini. Subing, tidak, sebagai guru, ada beberapa hal yang harus dihadapi. Tan Yun memikirkan kematian Song Hong, Zian dan luka Mengyi. Wajahnya garang, dia menahan diri untuk pergi, dan mencoba menenangkan nada suaranya. Subing, Anda memberikan api nirwana yang diberikan kepada Anda oleh De Lao sebagai guru. Kemudian, Anda menangani urusan Anda, dan Tuan akan melihat Anda lagi di masa depan. Ketika Shen Subing memberi Tan Yun api nirwana, Namong Ruksue yakin bahwa pria yang memakai kain kasa dingin penyu adalah Sigong, jadi dia bersujud kepada Tan Yun dan meneriakkan Sigong. Kemudian, Shen Subing melihat ke arah Tan Yun dan mengambil istana selatan, yang penuh dengan jiwa janin,
naik seperti salju dan terbang ke kebun obat yang berjasa 30.000 mil jauhnya. Namong Ruksue tidak dipromosikan ke ranah pemurnian jiwa. Oleh karena itu, dia hanya seorang murid dari gerbang dalam dan tinggal di pembuluh darah pil gerbang abadi dengan tuannya Sen Subing. Setelah Sen Subing pergi, Tan Yun dengan cepat melepas kasa dingin nafas penyu, menyapu aula abadi yang berjasa dengan kemarahan penuh, terus melakukan langkah surgawi Hongmeng, dan berkedip 30.000 mil jauhnya. Dengan kecepatan langkah Hongmeng, kecepatan Tan Yun 2 kali lebih cepat dari Yujian. Itu juga menghabiskan kekuatan spiritual, dan saat ini, Tan Yun tidak terlalu peduli. Taman pengobatan Gongsun terletak di lembah peri sekitar 100 mil jauhnya di tengah lembah peri Gongsun. Lembah abadi dilengkapi dengan susunan Julingzun kelas atas, yang membuat kekuatan spiritual sangat kuat. Ini adalah lembah abadi terbaik untuk mengolah pengobatan spiritual. Taman obat yang berjasa membentang dari kedalaman lembah abadi ke puncak di kedua sisi lembah. Obat ajaib tingkat ketiga hingga ke-9 yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai atribut ada di seluruh kedalaman lembah abadi. Bahkan ada banyak obat ajaib yang berumur ribuan tahun. Saudara Song, kamu mati dengan menyedihkan. Kakak laki-laki Song, kakak bela diri tetua Wang, jangan khawatir. Ketika tetua yang berjasa datang, mereka akan adil kepada Anda dan saudari bela diri yang lebih tua. Ipar, adik perempuan bela diri Sue, bangun. Ada tangisan histeris di lembah di luar kebun obat. Saat ini, lebih dari 3.800 murid di bawah pintu Sen Subing sedang melihat ratusan mayat di rerumputan, dan Mu Mengbalu dan Suezian, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, menangis sedih. Tidak jauh di belakang para murid, keempat tetua Luyi membungkuk dan melihat mayat murid di bawah pintu Sen Subing. Matanya yang berlumpur mengandung ketidakpedulian dan olok-olok. Dia abaikan hidup. Dia mengejek kelemahan murid Sen Subing. Dia bahkan lebih puas. Ketika tidak ada muridnya yang terluka, dia membunuh 136 murid Sen Subing. Pada saat ini, kecuali murid tertutup, semua murid sekte Luyi lainnya tiba dan berdiri dengan hormat di belakang Luyi. Murid Sen Subing dan Luyi mengalami kerusuhan besar-besaran, yang mengejutkan aliran darah dan dari sekte abadi. Pada saat ini, selain Sen Subing, 39 penatua termasuk Tang Xinying dan lebih dari 400 diaken datang. Tang Xinying melirik Luyi dengan dingin. Jika tuannya bukan kepala orang suci dan Mai, dia akan mencoba menyingkirkannya. Hari ini, dia juga punya rencananya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menjebak Luyi. Bahkan jika dia tidak bisa tersandung, Luyi harus pergi. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Luyi telah mengintip ke posisi utamanya. Dalam sekejap, napas Sen Subing tidak teratur, dan wajahnya berwarna hijau besi. Dia memimpin Nangong seperti salju dan terbang turun dari langit di depan Tang Xinying. Setelah menatap Luyi dengan tajam, dia membungkuk kepada Tang Xinying dan berkata, "Kepala, Anda harus tahu konteks masalah ini. Tolong lakukan keadilan untuk murid-murid yang mati di bawah pintu saya." Pada saat ini, kebun obat yang berjasa penuh dengan bubuk mesiu dan gelombang gelap melonjak. Subing, jangan khawatir. Aku akan menanganinya dengan adil. Setelah kata-kata Tang Xinying, ada sentuhan es di wajahnya yang menakjubkan. Melihat kembali ke pria parubaya yang mengenakan jubah disiplin, dia berkata, "Diaken Han, Anda bertanggung jawab atas aula disiplin. Anda harus sangat jelas bahwa murid lain tidak diizinkan masuk ke kebun obat di bawah yurisdiksi setiap penatua." 89 murid dari 4 tetua tidak hanya mendobrak, tetapi juga memukuli orang terlebih dahulu, dan kemudian membunuh 136 orang seperti Song Hong. Seluruh penyebabnya adalah kesalahan para murid dari 4 sesepuh. Menurut aturan sekte, beritahu saya apa yang harus dilakukan. Bawahan patuh. Ketika Han Yong dengan hormat menerima perintah itu, Luyi, yang berada di sisinya, mengangguk padanya dalam diam. Han Yong mengerti, mengambil beberapa langkah, datang ke Tang Xinying, berbalik dan melihat semua tetua dan murid. Han Yong tampak serius dan suaranya berlama-lama di taman pengobatan yang berjasa untuk waktu yang lama. Semua orang, menurut kepala sekarang, jika para murid dari 4 tetua membunuh orang, mereka harus dipenggal. Peserta harus menghapus kultivasi dan mengeluarkan mereka dari sekte. Mendengar pidato itu, para sesepuh berpikir itu wajar. Tampaknya para murid dari 4 tetua akan dihukum berat. Tentu saja, Tang Xinying, Sen Subing dan Chen Suyue, 5 tetua, berpikir begitu. Di antara semua tetua, hanya 4 tetua,
Lu Yi, yang terlihat sangat tenang, dan matanya yang berlumpur menunjukkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ke-89 murid di belakang Lu Yi semuanya menjadi pucat, wajah mereka penuh ketakutan, dan mata mereka menunjukkan keputusasaan dan keengganan. Namun, apa yang dikatakan Han Yong selanjutnya membuat Tang Xinying, Shen Subing dan 5 tetua marah, terutama Shen Subing hampir menjadi liar. Batuk. Han Yong terbatuk pelan, memutar suaranya, tampak serius, tampak adil dan khusyuk, dan berkata dengan suara nyaring. Diakon adalah kepala portal suci dan diakon aula perintah. Oleh karena itu, diakon harus benar-benar adil. Baru saja, kepala desa mengatakan bahwa 89 murid dari 4 tetua tidak hanya menerobos masuk ke dalam kebun obat yang berjasa, tetapi juga memukuli orang terlebih dahulu, dan kemudian membunuh 136 orang seperti Song Hong. Diakon tidak setuju dengan ini. Pertama-tama, 89 orang memang memasuki lembah taman obat yang berjasa, tetapi mereka tidak melangkah ke taman obat, tetapi hanya tinggal di luar taman. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dikatakan menerobos. Karena mereka bisa, Shen Subing berdalih dan memelototi Han Yong. Diakon Han, kamu benar-benar tidak masuk akal. Siapa yang tidak tahu kamu adalah adik bela diri Lu Yi? Kamu adalah favoritisme dan perisai telanjang. Pada saat ini, Chen Suyue bergema, Han Yong, kamu tidak tahu malu. Orang-orang melakukan dan surga menonton. Apakah kamu tidak takut dengan guntur dan kilat? Tang Xinying berkata dengan dingin, Diaken Han, apa maksudmu? Apakah kamu memutarbalikkan fakta di depan semua orang dan dengan wilayah abu-abu aturan sekte? Mendengar pidato itu, Han Yong melirik Shen Subing dan Chen Suyue dengan sinis, dan kemudian membungkuk kepada Tang Xinying, Ketua, Anda mengatakan bahwa bawahan Anda dianiaya. Maaf, Kepala, jika para murid para tetua Xianmen hanya pergi keluar taman obat di bawah yurisdiksi para tetua lainnya untuk mempelajari pengetahuan orang lain tentang mengolah obat ajaib, ini tidak terlalu banyak. Sebaliknya, itu hanya disejalan dengan ajaran kepala Nadi Seng Mendan untuk saling belajar, mengambil keuntungan dari orang lain dan menebus kekurangan mereka sendiri, bukan? Apakah pendapat Anda, seperti para sesepuh yang berjasa dan 5 sesepuh, menganggap tindakan mencari nasihat ini dengan pikiran terbuka sebagai suatu terobosan? Yah, bahkan jika kamu berpikir bahwa para murid dari 4 tetua datang untuk membuat masalah, tetapi mereka tidak mengambil langkah ke kebun obat, tidak dapat dikatakan bahwa mereka menerobos. Sebaliknya, para murid dari tetua yang berjasa mencoba mengusir murid dari 4 tetua, yang menyebabkan perselisihan. Tanpa kata-kata Han Yong, Shen Subing gemetar karena marah, kamu tidak tahu malu. Kamu membingungkan benar dan salah. Penatua yang berjasa, apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikan bahwa bawahan Anda bingung benar dan salah? Han Yong mengejek. Coba saya lihat, tidak ada salahnya jika Anda mengelola murid Anda. Murid Anda mulai mengemudi orang sebelum orang lain mendekati kebun obat Anda. Dalam analisis terakhir, murid-murid Anda lah yang menyebabkan kerusuhan dan membunuh 136 orang. Kamu dulu adalah kepala Nei Mendan. Bawahanku berpikir bahwa kamu harus memiliki adik laki-laki setelah kamu menjadi kepala Nei Mendan selama bertahun-tahun, dan hasilnya. Haha, mengecewakan. Shen Subing tersipu karena marah, kamu apa? Han Yong mencibir dan berkata, oh, tentu saja, bagaimanapun juga, begitu banyak muridmu yang telah meninggal. Bawahanmu memahami kesedihanmu, tetapi kamu tidak bisa memfitnah bawahanmu. Dalam analisis terakhir, murid-murid Anda tidak pandai belajar, dan murid-murid dari tetua keempat akan membunuh murid-murid Anda secara acak. Anda penatua yang berjasa tidak kompeten dan tidak dapat mengolah murid yang kuat. Tanggung jawab Anda adalah yang terbesar. Tanya saja padaku, aku memberikan murid-muridku kepadamu, tetapi karena ketidakmampuanmu, kekuatan mereka rendah, dan mereka mati secara acak. Kamu harus merenungkan dirimu sendiri. Mendengar pidato itu, Shen Subing gemetar hebat, amarahnya menghantam hatinya dan menyemburkan seteguk darah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Han Yong bisa berbicara dengan mulut seperti itu. Katakan saja hitam itu putih. Han Yong, itu sudah cukup. Tang Xinying memarahi dengan dingin dan menatap Han Yong dengan dingin. Kepala desa mengakui dan tahu bahwa Anda dapat berdebat sesuai dengan aturan agama. Tapi bagaimanapun juga, begitu banyak orang telah meninggal di bawah sesepuh yang berjasa. Jangan beritahu kepala eksekutif.
Hasil Anda adalah bahwa semua kesalahan ada pada sesepuh yang berjasa dan murid-muridnya. Jika Anda bersikeras menangani masalah ini seperti ini, kepala suku tidak keberatan membunuh Anda terlebih dahulu dan kemudian memberitahu Anda kepala penguasa Seinmen dan Vena bahwa kelambanan Anda tidak tahu malu untuk berdebat dengan kata-kata pintar sesuai dengan wilayah abu-abu aturan agama. Melihat Tang Xinying tergerak untuk bunuh diri, Han Yong tidak takut, bawahan saya hanya menjelaskan fakta. Mengapa kepala harus membunuh bawahan saya? Jika Anda tidak ingat, bawahan saya dapat mengingatkan Anda. Sejak bawahan saya menjabat, kepala Seinmen dan mengatakan bahwa hanya orang tuanya yang dapat memutuskan hidup dan mati saya. Siapapun yang berani mengeksekusi saya tanpa izin akan dibunuh tanpa amnesti. Kepala Tang, jika kamu ingin membunuhku, kamu sebaiknya mencobanya. Begitu komentar ini keluar, Tang Xinying sangat marah dan tersenyum. Oke, kamu menang. Kepala eksekutif benar-benar tidak bisa membunuhmu. Tang Xinying mengatakan ini saat ini. Faktanya, dia diam-diam memutuskan untuk membunuhnya di masa depan. Chief, jangan khawatir. Ini bukan hasil dari penanganan bawahanmu. Han Yongleng mendengus. Kata-kata berikutnya bahkan lebih marah. Sejak 89 murid dari 4 tetua berpartisipasi dalam kerusuhan, keputusan akhir dari bawahan mereka adalah bahwa 89 murid dari tetua berjasa akan melawan mereka, tentu saja, terlepas dari itu, hidup atau mati. Setelah itu, Lu Yi, yang memenangkan kemenangan di Han Yongchao, memeluk tinjunya dan berkata, 4 tetua. Oke, saya setuju dengan Anda, Lu Yi berkata, memandang Sen Subing dan berkata dengan benar, Penatua yang berjasa, bagaimanapun juga, murid-muridku membunuh orang-orangmu. Ya, untuk melampiaskan dendammu, kamu dapat memilih 89 dari lebih dari 3.800 muridmu untuk melawan murid kami. Jika murid-murid Anda dapat membunuh murid-murid saya tidak memiliki keluhan. Saya hanya berharap itu dapat menyelesaikan ketidakbahagiaan kita. Sen Subing menjulurkan jari Gioqianqian dan dengan marah menunjuk Han Yong dan Lu Yi. Kalian berdua bernyanyi dan bekerja sama dalam kolusi. Kalian tidak mengganggu siapapun di bawah pintuku. Kolusi. Haha. Lu Yi tertawa dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Sen Subing, yang lebih tua menggertakmu. Tidak ada seorang pun di bawah pintumu, jadi bagaimana denganmu? Tepat ketika Sen Subing hendak membantah, tiba-tiba, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung mengejutkan lembah abadi. Lu Yi, jangan terlalu banyak menipu orang. Penatua yang berjasa, aku ingin bertarung. Aku ingin menghancurkan semua orang yang membunuh sesama muridku. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka melihat ke belakang satu demi satu, tetapi melihat bayangan putih mengaum melewati mereka. Saat berikutnya, Tan Yun berubah menjadi jubah putih dan muncul di depan Mu Mengyi dan Sue Zian, yang terluka parah dan pingsan di atas rumput. Tan Yun menyaksikan Mu Mengyi, dada Sue Zian tertusuk pedang, dan beberapa luka pedang mengejutkan di tubuhnya. Hatinya seperti pisau. Dalam kemarahannya, dia buru-buru melepaskan pengetahuan spiritualnya dan menyusup ke kedua wanita itu. Dia lega ketika dia menemukan bahwa hidup mereka tidak dalam bahaya. Kemudian dia melihat ke belakang dan berjalan menuju tubuh Song Hong 3 kaki jauhnya. Tubuh Song Hong sangat mengerikan. Lengan kanan dan kaki kirinya dipotong. Dia ditutupi dengan puluhan luka pedang. Ada alur darah yang mengejutkan di lehernya. Tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan bahwa Lagu Hong diperlakukan secara brutal dan akhirnya memotong tenggorokannya dan mati. 3 kaki jauhnya, Tan Yun berjalan sangat lambat, tetapi tubuhnya semakin gemetar. Tan Yun memikirkan gambaran Song Hong sebagai saudara dengan dirinya sendiri sebelum kematiannya. Air mata tidak bisa berhenti jatuh dan wajah ganas secara bertahap. Lagu saudara, tangisan keluar dari mulut Tan Yun. Tan Yun berlutut dengan berat di depan tubuh Song Hong, membungkuk dan memegang tubuh Song Hong, menggelengkan kepalanya dengan keras, dan air mata jatuh di tubuh dingin itu. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Aku sudah kembali dari tanah abadi selama setengah bulan. Aku sudah sibuk lagi. Aku meminta saudara Luo untuk memberitahumu bahwa aku akan mengunjungimu ketika aku selesai, tetapi aku tidak berharap bahwa aku tidak melakukannya, bahkan tidak melihat sisi terakhirmu. Tan Yun mengambil tubuh lembut Song Hong dan menyandarkannya di batang pohon. Dia menangis dan meraung, saudaraku, lihatlah roh di surga. Bagaimana aku bisa membalaskan dendammu? Suara mendesing. Sosok penggemar Luo melintas,
memeluk Tan Yun dan berkata dengan panik, Tan Xiandi, kamu tidak bisa impulsif. Di antara mereka, Hou kamu juga memiliki kekuatan untuk menolak kesempurnaan besar dari alam pemurnian jiwa. Jangan impulsif. Saudara Luo, lepaskan aku. Mata Tan Yun penuh dengan darah menakutkan dan meraung, lagu saudara sudah mati. Dreamy dan Zian terluka parah dan dalam keadaan koma. Aku akan membalas dendam. Tan Xiandi, sebelum suara kipas Luo jatuh, dia diguncang oleh tubuh Tan Yun. Setelah Tan Yun baru saja melangkah, dia dipeluk oleh penggemar Luo, tidak, aku tidak bisa melihatmu mati. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke samping, dan matanya yang haus darah menatap kipas Luo, jika kamu memperlakukanku sebagai saudara, menyingkirlah. Penggemar Luo menatap mata Tan Yun, beberapa menyeramkan, dan tidak bisa membantu mengendurkan tangannya. Pada saat ini, Tan Yun tidak punya pikiran lain. Dia hanya ingin balas dendam. Bunuh semua 89 orang. Meskipun dia tidak yakin bisa mengalahkan musuh, dia tidak akan pernah mundur. 我承认你的修为确实不错，若不进入剑阵，以我现在的实力，恐怕还不是你的对手。但如今你在我面前，